Selamat sore, salam elektronika. Perkenalkan, nama saya Yudi Arasid. Saya dari Teknik Elektronika kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi perawatan dan perbaikan, yakni reliability atau keandalan. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada slide presentasi ini. Yang pertama yaitu apa itu probabilitas atau kemungkinan, apa itu efektivitas sistem, apa itu confidence level, bagaimana mengetahui penyebab kegagalan atau failure cause, apa itu effect of age, apa itu effect of mission time, apa itu effect of stress. Jadi ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 7 bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, keandalan. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu keandalan. Keandalan terdiri dari beberapa kunci yang dapat kita ketahui untuk menentukan keandalan dari suatu sistem, yakni ada probabilitas kondisional atau bersyarat, yang kedua ada confidence level, yang ketiga ada no failure performance, yang keempat ada effects of age atau umur, usia, yang kelima ada effect of mission time atau waktu misi, dan keenam ada effect of stress atau level stress. Nah, apa itu keandalan dan apa hubungannya terhadap probabilitas? Nah, probabilitas sendiri yakni perbandingan dua angka, pembilangnya adalah banyaknya kejadian yang terjadi, yang dicari peluangnya terjadinya kegagalan, telah terjadi atau dapat terjadi, dan penyebutnya tersebut adalah jumlah total kejadian. Nah, sedangkan pada keandalan adalah probabilitas yang diberikan oleh rasio jumlah misi yang berhasil dilakukan dalam jumlah total yang misi yang dilakukan. Dalam keandalan, acara yang dicari adalah berhasil menyelesaikan misi. Akibatnya, pembilangnya adalah jumlah misi, sedangkan penyebutnya adalah jumlah misi yang berhasil. Nah, selanjutnya, ini berlaku ketika satu unit menjalankan misi dengan total misi jumlah yakni NT, di mana NS adalah misi yang berhasil, dan ketika unit gagal dikembalikan ke kondisi yang sama seperti pada awal misi yang pertama, sehingga masing-masing unit NS dan NT itu identik. Nah, jika semua misi gagal, NS sama dengan 0 dan reliability sama dengan 0. Jika semua misi berhasil, maka NS akan sama dengan jumlah total misi yang kita lakukan, sehingga reliability yang didapat yakni 1. Akibatnya, reliabilitas memiliki nilai antara 0 dan 1 atau antara 0% dan 100%. Nah, di sini ada perbandingan rumus antara jumlah misi yang berhasil dengan jumlah total misi. Nah, di sini ada konsep sistem effectiveness atau SE. SE itu didefinisikan sebagai atau efektivitas sistem, yakni SE sama dengan operational readiness atau probabilitas bahwa sistem tersedia pada awal misi dikali dengan probabilitas bahwa sistem akan menyelesaikan misi tanpa kegagalan. Nah, sedangkan pada design adequacy, probabilitas bahwa setelah menyelesaikan misi sistem memberikan hasil yang diperlukan dan sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, untuk NAC adalah jumlah sistem yang menyelesaikan semua yang dirancang untuk tujuan misi ketika dipanggil untuk melakukannya pada suatu titik waktu. Sedangkan pada NT adalah jumlah total sistem yang ada. Selanjutnya ada confidence level yang termasuk pada materi keandalan ini, yakni tingkat kepercayaan adalah probabilitas bahwa parameter tertentu terletak di antara dua batas atau berada di atas batas bawah atau di bawah batas atas. Definisi lain yakni probabilitas yang menghubungkan posisi timbal balik dari nilai sebenarnya dari suatu parameter.
Nah, di sini ada sebuah kurva, yakni kurva confidence level. Nah, di sini ada failure cause. Selanjutnya, yakni penyebab kegagalan. Kita dapat mengetahui, kita harus mengetahui penyebab kegagalan, yakni merupakan hal yang penting karena jika tidak, kita menghilangkan sebuah penyebab kegagalan, maka kegagalan sepele tersebut akan mengakibatkan masalah yang lebih besar dan mahal untuk memperbaiki kegagalan yang telah menjadi besar tersebut. Nah, di sini ada sebuah kurva bak mandi. Yang pertama, di sini ada early life period, yang mana suatu produk yang baru atau mesin yang baru sama sekali tidak mengalami kegagalan, sehingga kurva yang dari baru tersebut akan lama-lama menurun, sehingga useful karena akan muncul beberapa kegagalan kecil, sehingga sampai ke dalam periode periode penggunaan yang standar. Nah, di sini banyak akan terjadi sebuah kesempatan kegagalan, di mana kegagalan itu akan menyebabkan kegagalan yang lebih besar pada masa akhir dari mesin tersebut atau sistem tersebut. Di sini jika mesin tersebut misalnya udah tua atau sudah berumur, maka kebanyakan mesin tersebut mengalami kegagalan yang lebih besar. Di sini faktor dari umur ini, keandalan sangat bergantung pada usia. Secara matematis ini dinyatakan oleh RT total plus T waktu dibagi reliability totalnya. Nah, misi dimulai pada usia awal, di mana tingkat kegagalan itu konstan atau masih kosong. Selama masa manfaat atau useful life, keandalan tidak tergantung pada usia dan merupakan fungsi dari durasi misi saja. Namun ini tidak terjadi selama masa awal atau masa pakai, sehingga durasi misi tersebut atau dalam masa manfaat, karena dalam masa manfaat terkadang banyak sistem mengalami kegagalan pada masa tersebut. Nah, selanjutnya yakni effect of mission time atau waktu misi. Keandalan menurun lebih tajam untuk komponen yang menunjukkan kegagalan awal pada periode penggunaan mesin atau sistem tersebut. Komponen keandalan menurun tajam di kemudian hari. Nah, selanjutnya kegagalan yang telah terjadi tersebut, jika kita tidak perbaiki, maka kegagalan tersebut akan meningkat lebih tajam di kemudian hari. Ketika kegagalan aus mulai terjadi dan tanggung jawab turun ke 0 setelahnya lebih cepat daripada kegagalan kebetulan saat waktu misi meningkat. Nah, kegagalan akan terjadi setelah masa pakai atau misi lebih banyak misi yang telah kita lakukan, atau mesin tersebut telah digunakan berkali-kali, sehingga rumus kasus keandalan masa penggunaan yakni reliability sama dengan Euler min lambda dikali waktu, di mana lambda sama dengan masa hidup dari rating kegagalan tersebut. Nah, selanjutnya ada effect of stress. Dapat dilihat bahwa pada tingkat stres yang lebih tinggi, tingkat kegagalan umur awal lebih tinggi. Nah, akhir umur awal lebih pendek, masa manfaat lebih pendek, dan masa keausan dimulai jauh lebih awal. Tingkat kegagalan keausan meningkat lebih cepat. Nah, ketika mesin tersebut digunakan terus-menerus tanpa istirahat, maka tingkat kegagalan umur akan lebih cepat dalam mengalami kegagalan pada sebuah sistem tersebut. Nah, selanjutnya, secara matematis pengaruh tingkat stres pada keandalan selama masa manfaat disebabkan oleh penggunaan
faktor stres aplikasi dan faktor stres operasi. Semakin banyak penggunaan dan semakin banyak kita melakukan operasi pada sistem tersebut, maka pengaruh tingkat stresnya tersebut akan meningkat. Nah, salah satu cara untuk menentukan tingkat kegagalan aktual yang akan ditunjukkan oleh komponen atau subsistem dapat ditentukan dengan memperoleh tingkat kegagalan dasar dan mengalihkannya dengan faktor tegangan stres aplikasi dan stres operasi. Nah, di sini lambda aktual atau stres aktual failure rate-nya sama dengan lambda dari lingkungan dan dikali stres faktor aplikasi dikali dengan stres faktor operasi dengan aplikasi penggunaan dan operasi lama waktu jalan sistem tersebut. Nah, sedangkan untuk kasus tingkat kegagalan aktual kapasitor elektrolitik tantalum misalnya dapat digunakan persamaan sebagai lambda dari aktual, lambda failure rate kegagalan yang aktual yang sebenarnya sama dengan lambda P atau pada kapasitor tersebut sama dengan lambda B dikali PE dikali PSR dikali PQ dan dikali PCV dengan rumus belakangnya yakni FR per 10 pangkat 6 hour atau jam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi reliability atau keandalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa.